saja ini bisa nanti Anda lakukan evaluasi lanjutan supaya mendapatkan degradasi yang lebih rendah ya. Tapi untuk kasus ini kita batasi gitu ya. Kita batasi di sini adalah untuk melihat kinerja dari reaktor gitu ya. Terkait dengan evaluasinya, nah ini harus dilakukan evaluasi yang lebih mendalam gitu ya. Kita harus ngecek dulu katalisnya mengalami degradasi gitu ya. Degradasinya kenapa? Kemungkinan besar temperaturnya terlalu tinggi menyebabkan dia aglomerasi dan lain sebagainya. Oke ya. Ada pertanyaan dari apa yang kita sudah lakukan terkait dengan kinerja, mengevaluasi kinerja reaktor ini? Silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, ini kan saya langsung nyoba nih untuk menyesuaikan temperaturnya berdasarkan operasi kan. Tapi pas saya run lagi optimizernya itu, malah ini yang di batch 1 tuh di saya konversinya malah naik dari desainnya, Pak. Tuh, kenapa itu? Nggak tahu, saya juga udah ngeran berkali-kali, tapi yang lain cocok sih, Pak. Kan desainnya itu 17,5%, tapi pas saya coba itu jadi 17,63. Oke. Ini terus terang ya, kemarin juga saya nyoba gitu ya. Jadi sebelum kuliah itu saya juga nyoba juga. Jadi saya nyoba itu nggak pas kuliah, pas Anda ini terus kemudian langsung mencoba. Kebetulan saya udah mencoba kemarin 2 kali dan sebelum kuliah ini jam 7 tadi saya juga nyoba. Kebetulan cocok-cocok juga, maksudnya nggak berubah-ubah nilai ini gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan berubah nih. Nah, kalau misalnya Anda nilainya 17 jadi berapa? 17 Fahri jadi berapa? 17,6. Iya, 17,63 Pak, jadi naik. 17,63 jadi naik. Iya. Oke ya. Terus kemudian errornya jadi berapa? Total errornya, total delta errornya. Errornya itu 8,85 sih, Pak. Oh, sudah ininya sudah sama dengan saya? Udah sama, Pak. Udah sama ya? Iya. Oke ya. Udah sama. Sebab kemarin saya nyoba 3 kali ya ketemunya 17,5 ya, 17,46, 17,4 gitu ya dengan ini. Mungkin bisa disampaikan ke saya nanti filenya ya. Ya mungkin nanti akan saya cek. habis ini saya coba lagi deh, Pak. Siapa tahu bisa itu. Betul, Cuman sebab di nyatanya itu nggak mungkin kan ya, Pak? Kalau evaluasi ternyata lebih tinggi dari desain itu nggak mungkin kan ya? bisa jadi. Oh, bisa juga. Bisa jadi. Jadi gini gitu ya. Ketika kita memberikan nilai desain ya atau vendor memberikan nilai desain, itu biasanya itu mereka tidak akan memberikan nilai maksimumnya. Karena apa? Gitu ya. Misalnya nih, Anda memiliki katalis dengan konversi itu maksimum 20%. Ketika Anda jual gitu ya, Anda tidak menyatakan bahwa konversi saya yang saya garansi itu adalah 20%. Oke ya, yang terjadi itu adalah yang umumnya terjadi di dalam dunia industri. Kalau Anda punya katalis maksimum konversinya 20%, Anda bilang itu adalah katalis saya punya konversi sekitar 17 atau sekitar 16%. Karena apa? Karena gitu ya, kita nggak tahu pada saat commissioning, pada saat performance test, pada saat kita itu menguji coba, gitu ya, jangan-jangan nilai 20 itu tidak akan tercapai. Ya, jadi jangan-jangan 20 itu tidak akan tercapai. Nah, kalau tidak akan tercapai, ya kita tidak dibayar, vendor itu tidak dibayar. Wong Anda menjanjikan 20, gitu ya. Ternyata performanya itu cuma nilainya 19 atau 18. Oke ya. Ya, karena tidak tercapai 20, maka Anda tidak dibayar. Ya. Oleh karena itu, ya, biasanya kalau kita punya katalis kita konversinya 20, saya akan turunkan dikit ketika saya jualan. Oh, performa konversi dari katalis saya itu adalah 17 gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya? Kalau misalnya nanti di performance test itu nilainya 18, katakan seperti itu, nggak ada masalah kan? Ya, lebih bagus daripada apa yang saya janjikan 17. Saya tetap dibayar. Ya. Kemudian kalau benar-benar terjadi hal di mana ternyata katalis yang saya kirimkan itu mengalami deaktivasi gitu ya. Terus kemudian nilainya turun jadi 17, ya nggak apa-apa. Karena masih nilai level yang saya janjikan gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, kalau misalnya kita atau vendor jualan gitu ya, itu nilainya pasti ada lebih rendah daripada yang di maksimum yang bisa dicapai
oleh karena itu biasanya pada saat performance test, ini biasanya performance test gitu ya. Performance test itu biasanya konversi yang tertinggi yang nantinya akan pernah ada. Ya. Bisa jadi pada saat performance test itu tidak nilainya itu tidak 17, tapi dia bisa 18 atau 19 atau bisa jadi maksimumnya 20. Ya. Nah, karena apa? Itu sesuatu yang masih baru, sesuatu katalis yang masih akan masih aktif gitu ya dari ini. Nah, dengan berlangsungnya waktu tentu saja nilainya akan turun. Ya. Nah, oleh karena itu kalau tadi Fahri bisa mendapatkan misalnya 17,6 di performance test ya atau di operasi, ya mungkin bisa jadi gitu ya. Karena ini saya yakin konversinya itu pasti di atas nilai 17 gitu ya. Entah 18, entah 19, entah 20 gitu ya. Cuma di garansinya, di desainnya dia cuma menggaransi nilainya itu adalah di 17,5. Ya, kalau misalnya nilai 17,5 ya udah. Nilai lebih tinggi dari itu lebih bagus, ya, lebih rendah daripada itu ya berarti apa namanya? Terjadi degradasi gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa Fahri ya nilainya 17,6 ya tadi ya. Iya. Ya. Iya. Gitu ya dari ini. Oke ya, nah ini kita ngobrol-ngobrol aja ya terkait dengan apa namanya yang namanya itu adalah dunia licensor. Ya. Mungkin ada Anda yang sudah pernah mendengar ataukah Anda belum pernah mendengar. Kebetulan apa namanya? Ini biasanya dialami oleh teman-teman yang nantinya kerja di EPC. Jadi kalau misalnya Anda nanti bekerja di gitu ya ini. Untuk suatu teknologi itu biasanya itu ada licensor gitu ya. Misalnya nih reaktor sintesis amonia gitu ya. Itu pasti ada lisensornya ya. Kalau unit-unitnya umum itu kita bisa bikin sendiri. Ya, misalnya absorber gitu kan umum ya, gitu ya. Terus kemudian apa namanya separator itu kan umum. Tangki itu. Nah, itu tidak membutuhkan yang namanya licensor. Ya. Tetapi kalau misalnya unit-unit yang sangat-sangat sophisticated gitu ya. Misalnya reaksi sintesis amonia. Nah, itu biasanya kita itu tidak berani untuk membuat sendiri. Ya, kita belum berani lah, bukan tidak berani ya, belum berani membuat sendiri. Apa yang kita lakukan biasanya untuk reaktor amonia gitu ya, atau apa reaktor urea gitu ya, atau apa namanya kalau di kilang itu banyak gitu ya, misalnya cracking gitu ya, terus kemudian CDU kita sudah mulai berani bikin sendiri gitu ya kalau untuk yang kolom CDU gitu ya. Tapi kalau untuk yang crackingnya itu masih licensor gitu ya. Terus kemudian untuk amin, bukan amin, untuk sulfur recovery kita butuh yang licensor. Katanya masih belum berani untuk itu, gitu ya. Nah untuk yang tipe-tipe unit yang licensor ini, gitu ya, Anda harus pahami, ya, ada yang namanya license fee. Ya, jadi kalau kita beli teknologi itu ada cost-nya, itu yang disebut dengan license fee, ya. Nah, di dalam license fee itu ya, itu termuat yang namanya garansi performa. Ya, jadi maksudnya itu seperti apa? Ya. Kalau misalnya Anda menghadirkan disensor misalnya untuk teknologi syngas ini, terus kemudian digaransi bahwa konversi unggun yang pertama itu adalah nilainya 17,5%, ya. Terus kemudian tidak tercapai, ya, maka apa yang terjadi? Anda tidak perlu membayar license fee. Ya. License fee itu hanya dibayarkan kalau misalnya performa kita itu tercapai sesuai dengan yang digaransikan atau warranty dari licensor. Ya. Nah, sekarang apa sih keunggulan dari license fee ini atau apa sih sebenarnya enaknya dari licensor ini? Ya. Licensor itu akan menggaransi suatu proses. Misalnya seperti ini ya, paling gampang itu adalah saya menggaransi bahwa konversi di unggun 1 itu adalah 17,5%. Ya. Nah, kenapa licensor itu bisa jadi menjadi suatu perusahaan yang sangat kaya sekali?
gitu ya, licensor Shell gitu ya, BASF gitu, terus kemudian UOP gitu menjadi world class semua. Oke. Saya bisa sampaikan kalau misalnya Anda mau bangun pabrik, terus kemudian Anda mau membuat sintesis amonia, ya, maka saya akan bilang gitu ya, saya bisa menggaransi bahwa unggun saya itu 17,5 apabila Anda satu beli katalisnya dari saya. Yang kedua, beli reaktornya dari saya. Yang ketiga, oke ya, beli pompanya dari saya. Oke ya. Jadi kalau kita menggunakan license gitu ya, itu bukan cuma sekedar bahasa, oh saya ingin tahu resepnya saja, oh tidak. Ada yang namanya itu adalah proprietary equipment gitu ya. Jadi proprietary equipment itulah yang digunakan oleh licensor biasanya untuk jualan. Ya. Nah, harga proprietary equipment inilah yang mahalnya bukan main. Ya, dan dia biasanya itu adalah harus dibuat di workshopnya dia. Oleh karena itu kalau misalnya Anda dengar istilah long lead item, nah itu ya dalam pembangunan pabrik kimia itu ada istilah long lead item. Ya, berarti itu adalah unit-unit yang nantinya akan didatangkan langsung dari tempat workshopnya dia. Ya, long lead item biasanya apa? Vessel, gitu ya, vessel yang panjang itu biasanya long lead item. Gitu ya, pompa yang ini biasanya juga long lead item. Gitu. Nah, sekarang tugas licensor itu seperti apa gitu ya? Bagaimana kalau saya sudah membeli peralatannya dari mereka, proprietary equipment itu sudah saya beli, terus kemudian yang terjadi itu adalah performanya tidak sampai gitu ya. Atau misalnya nilai 17,5 tidak tercapai, yang tercapai adalah 15% saja di unggun 1 ya. Nah, ketika itu terjadi, ya, yang umumnya berlaku di dalam dunia industri adalah licensor itu diharuskan untuk memperbaiki prosesnya dengan maksimum atau cap biaya itu adalah 2 kali license fee. Ya, nah, ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat di dalam dunia engineering, procurement and construction gitu ya, license murah, yang mahal equipment gitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi gitu ya, maka licensor itu cuma wajib untuk memperbaiki peralatannya itu cuma 2 kali dari license fee. Ya. Saya berikan satu ini aja, misalnya contohnya itu adalah untuk amin untuk absorpsi CO2. Itu license fee-nya itu cuma di 700.000 US dollar. Ya. Equipment-nya berapa equipment-nya? Oke, puluhan juta US dollar. Coba bayangin. Equipment-nya harganya puluhan juta US dollar, ya. Tetapi license fee itu cuma rentang di ratusan ribu. Jadi kalau misalnya perusahaan licensor itu gagal gitu ya, dia cuma melakukan perbaikan ya paling juga 1 juta 2 juta US dollar. Oke, bandingkan dengan harga pelaratannya. Ya. Jadi itulah bisnis dari license fee atau licensor gitu ya. Jadi makanya orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan teknologi. Gitu ya. Jadi ini pesan untuk kalian gitu ya. Jadi kalau kalian punya teknologi gitu ya, atau kalian ini berlomba-lombalah untuk mendapatkan teknologi. Ya, begitu teknologinya itu sudah ini, Anda itu bisa jualan dengan harga gitu ya. Harga yang sangat mahal sekali, tapi kompensasinya kalau kegagalan itu ringan sekali. Ya, 2 kali dari license fee tadi itu cuma jutaan ini. Tapi peralatan Anda nanti harganya apa? Puluhan bahkan ada yang ratusan juta US dollar. Ya, jadi mereka sebenarnya jualan barang saja. Gitu. Dan ini. Oke, baik, itu cerita terkait dengan license dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau berkecimpung di dunia itu ya nanti akan Anda melihat gitu ya bahwa enak benar kalau misalnya kita itu sudah teknologi.
Oleh karena itu Pak Tatang gitu ya, Pak Bagio ini mengejar yang namanya teknologi katalis atau teknologi konversi minyak nabati gitu ya. Karena apa? Begitu kita punya teknologinya gitu ya, begitu punya teknologinya, nah kita akan leading. Oke, karena selama ini apa? Kita itu nggak punya teknologi, itu aja. Oke, jadinya apa? Harga peralatan mahal gitu ya, harga pabrik mahal gitu. Karena apa ya? Memang yang memegang itu semua warranty-nya itu adalah di licensor. Ya, jadi kalau kita punya teknologinya, ya kita nggak perlu lagi diatur oleh licensor. Oke, oke baik, itu intermezzo saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Oke, dari para mahasiswa sekalian terkait dengan evaluasi apa namanya reaktor ini? Oke, Pak izin kalau bertanya misalnya boleh? silakan dengan senang hati. Pak ini kan itu kan berurutan ya Pak. Jadi pasti yang atas mempengaruhi yang bawah kan Pak. Betul. Itu sudah terhitung atau bisa jadi misalnya yang U3 itu 15%, penurunan 15%, sebenarnya kepengaruh dari atas Pak. Jadi kita cuma perlu perbaiki yang atasnya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Ini sebenarnya inti dari kenapa kita itu harus melakukan optimasi ini gitu ya. Pertanyaan dari teman Anda ini sangat baik sekali. Jadi akan saya jawab seperti ini. Coba kita lihat metode kita dalam mengevaluasi sistem ini gitu ya. Sistem ini satu gitu ya. Kita tidak tahu berapa konversi unggun 1, unggun 2, unggun 3, dan unggun 4. Ya, tidak ada data itu. Yang ada datanya itu adalah inlet temperatur dan outlet temperatur. Hanya itu saja yang kita ketahui. Ya, jadi ada inlet temperatur dan kemudian ada outlet temperatur. Kita tidak tahu data-data yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, apa jadinya ini dengan menggunakan basis temperatur inlet dan temperatur outlet gitu ya, kita akan mencari kira-kira konversinya itu berapa. Ya, jadi konversinya itu akan berapa, itu akan kita ketahui dari inlet dan outlet. Oleh karena itu, kunci dari metode ini adalah bagaimana kita membuat delta, kita akan membuat delta antara data simulasi dengan data desain atau data operasi itu yang sekecil-kecilnya. Ya, makanya dari awal saya concern itu adalah berapa sih error beda antara desain dengan simulasi kita atau operasi dengan simulasi kita. Oke ya. Nah, apabila deltanya itu kecil, ya, untuk yang data operasi kita dapatkan deltanya itu adalah 8. Kemudian ini kalau misalnya kita bagi menjadi jumlah inlet dan outlet temperatur itu ada sekitar 9, berarti rata-rata delta untuk satu temperatur itu adalah 1 derajat perbedaan antara desain dengan operasi. Ya, misalnya nih datanya itu adalah 353, ya berarti simulasi kita dapat 352. Gitu ya dengan ini. Nah, apabila kita sudah memiliki nilai yang sama, ya nilai yang sama dengan apa namanya nilai tersebut, gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah kita bisa melihat karena temperaturnya sudah sama nih. Temperatur inlet sudah sama, temperatur outlet sudah sama. Outlet itu dipengaruhi oleh apa sih? Outlet itu dipengaruhi adalah berapa konversi di dalam unggun tadi. Gitu kan. Oleh karena itu di dalam simulasi ini saya tidak menggunakan yang namanya keseimbangan. Tujuannya apa gitu ya? Supaya tidak terpengaruh oleh keseimbangan reaktan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya keseimbangan itu gimana ceritanya? Kalau keseimbangan itu adalah yang terjadi itu adalah begitu unggun 1 itu bermasalah gitu ya. Karena ini kan itu akan terbawa ke sini ke unggun yang kedua. Misalnya nih jumlah Na3 yang terbentuk itu lebih banyak ya dari unggun yang pertama. Artinya apa? Nanti kalau misalnya keseimbangannya di sini pasti akan lebih bergeser ke sebelah kiri ya dibandingkan dengan
kejadian yang sebenarnya. Oke. Oleh karena itu, tipe yang saya gunakan itu adalah tipe reaktor konversi. Di mana konversi itu nantinya itu cuma akan melihat temperatur inletnya berapa, gitu ya. Kemudian temperatur outletnya berapa. Dari terhitung itu, itulah jumlah reaktan yang terkonversi. Oke ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Anda, Pak, kalau misalnya unggun yang pertama error, bukannya unggun yang kedua error, ketiga error, dan lain sebagainya. Kalau misalnya inlet temperatur kita itu jauh berbeda dari yang kenyataannya. Tetapi kalau inlet temperatur kita sama, outlet temperatur kita sama dengan data operasinya, maka itu sudah bisa merepresentasikan berapa yang terkonversi di dalam unggun tersebut. Karena apa? Tipe reaksi kita itu adalah tipe reaksi konversi. Di mana konversi itu akan melihat berapa panas yang dilepaskan sehingga temperatur outletnya itu akan menjadi lebih tinggi daripada inletnya. Oke ya. Oke, bagaimana penjelasan dipahami? Ya sudah, Pak. Ya kan? Jadi kenapa kita bisa bilang bahwa metode ini sesuai? Karena temperatur ini udah sama. Oke ya. Temperatur inlet outletnya itu sudah sama dengan apa namanya ini. Dan ingat di konversi itu apa yang kita masukkan kemarin. Oke ya. N2 ditambah H2 jadi NH3. Berapa yang terkonversi? Itu saja kan? Oke ya. Berarti itu adalah menunjukkan berapa jumlah panasnya sehingga outletnya demikian. Nah, kalau sekarang outletnya sudah sama dengan operasi, inletnya juga sama dengan operasi, berarti ya udah kita percaya bahwa konversi di unggun tersebut itu adalah tertentukan. Ya, makanya di sini saya menghindari yang namanya itu adalah reaktor keseimbangan. Kalau tipe reaktornya keseimbangan, benar tadi apa yang jadi Anda sampaikan gitu ya. Kalau keseimbangan di sini keseimbangannya kacau di unggun 1 akan berpengaruh pada keseimbangan di unggun yang kedua, ketiga, dan keempat. Benar itu. Oke ya. Setuju saya kalau misalnya itu. Oke ya, maka dari itu saya tipe reaktornya itu adalah reaktor konversi di mana konversi itu tidak melihat keseimbangannya dia, tetapi yang dilakukan itu adalah melihat berapa temperatur keluar dan temperatur inletnya. Gitu ya. Udah terjawab ya kira-kira ya? Ya sudah, Pak. Terima kasih. Atau masih ada ini, kelihatannya masih apa namanya? Belum puas nih. Enggak, Pak. Emang udah. Benar. Udah, Pak. Jadi yang disamakan temperatur. Betul, kuncinya memang disamakan temperaturnya. Maka dari itu adalah concern saya itu gimana mendapatkan temperatur data ini yang sama. Gitu ya, jangan berbeda. Kalau udah berbeda ya pasti nanti akan beda banget gitu kan. Oke, baik, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan yang lain, oke ya, kita sekarang ada tanda kutip agak sedikit berburu dengan waktu, gitu ya, karena ada beberapa unit yang masih belum kita evaluasi, yaitu kolom, terus kemudian ada heat exchanger, terus kemudian ada turbin, oke, dan kemudian sistem yang terangkai, gitu ya. Jadi kita lakukan. Oke, apakah slide saya sudah terlihat di layar Anda? Sudah ya? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Nah, ini sekarang kita akan mengevaluasi yang dinamakan itu adalah kolom distilasi, gitu ya. Jadi saya sering sekali ini apa namanya cerita aja, gitu ya. Saya sering sekali itu diminta untuk melakukan kolom, gitu ya. Sampai akhirnya saya itu punya hampir semua data kolom di seluruh refinery di Indonesia, gitu ya. Jadi harapan saya itu adalah Anda juga bisa melakukan ini sedemikian hingga tidak perlu saya yang melakukan evaluasi nantinya. Cukup Anda sendirilah yang melakukan evaluasi. Oke ya. Oleh karena itu nanti akan saya sajikan gimana kita melakukan evaluasi kolom ini. Sebenarnya tidak hanya kolom destilasi, ini juga berlaku untuk kolom absorpsi atau kolom fraksionasi gitu ya. Karena apa? Tipenya itu sebenarnya sama ya. Yaitu adalah kontak uap dan cair, intinya di situ, gitu ya. Either kita menggunakan tray atau either kita menggunakan yang namanya pack, gitu ya.
Inti konsepnya itu adalah nanti evaluasi ini akan berlaku begitu kita memiliki yang namanya kontak uap dan cair gitu ya. Jadi absorpsi juga berlaku, distilasi berlaku, kemudian fraksionasi juga berlaku. Ya, tapi sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan, ini ada pertanyaan juga kemarin daripada waktu ini ya. Apa keuntungan kolom packing dibandingkan dengan keuntungan kolom tray? Ada yang bisa menjawab? Ini mata kuliah apa nih? Pemisahan difusional ya, OPD tingkat 3 ya. Ada yang bisa menjawab? Ini saya putus ya. Sambungan saya putus. Masuk, Pak. Oh, masuk. Gitu. Mungkin luas permukaannya, Pak. Kenapa Lebih dengan besar luas permukaan? Luas permukaan kontak antar dua fasanya. Luas permukaan kontak dua fasanya itu lebih besar. Jadi packing. Jadi yang yang Anda sampaikan berarti lebih enak menggunakan packing daripada tray kalau misalnya dilihat dari efisiensinya, seperti itu. Iya, Pak. Oke, nah pertanyaannya, kenapa tray dipakai? Karena lebih murah. Kenapa? Karena lebih murah, Pak. Lebih simpel desainnya. Lebih murah. Coba sekarang, pikirkan aja deh. Saya punya kolom, gitu ya. Mana yang lebih murah? Kolom saya itu saya isi dengan polring. Polring itu kan apa sih ya? Biji-biji plastik yang diameternya silinder diameternya 1 inch ya, 1 inch dan lain sebagainya. Saya masukkan ke dalam. Lebih murah mana? Pakai polring Anda masukkan ke dalam kolom ataukah Anda menggunakan tray? Lebih murah mana? Pasti lebih murah menggunakan polring gitu kan. Ya wah, Anda cuma plastik-plastik doang gitu ya. Bahkan saya itu sering kalau misalnya ke gas plant itu ya, yang namanya polring itu berserakan di mana-mana gitu ya, di pinggirnya. Ini bukan ini ya, kalau misalnya unit-unit plant kecil ya, biasanya itu dalam bentuk sak gitu ya, dalam bentuk karung beras itu ya, karung-karung itu isinya itu polring semua tuh, berserakan gitu dengan ini. Nah, Mas saya pikir bukan itu, iya ya, polring itu karena memang murah ya. Jadi orang kehilangan satu aja ya nggak ada masalah. Oh, bukan hanya kehilangan satu, kehilangan satu sak aja juga nggak masalah itu polring itu. Jadi kalau misalnya saya bawa itu ya juga ini bawa aja Pak itu Pak, kalau misalnya ini kita kelebihan gitu dengan ini, oh murah banget ya ini ya, gitu ya. Jadi ini ya. Kira-kira apa nih dengan ini? Mungkin hilang tekannya juga diperhatikan. Apanya? Hilang tekannya. Maaf, bisa di pressure drop. Iya. Oke, pressure drop yang paling tinggi yang mana? Yang packing. Iya, yang packing. Ya pasti packing itu dengan ini. Oke ya, kalau tray itu, waduh, kecil banget pressure dropnya dengan ini. Tapi emang kelebihannya packing apa kalau kelebihannya packing? Nah, jadi pressure drop tinggi itu kan bukan kelebihan ya, itu malah kelemahan. Kayak ini logik aja ya, kalau misalnya saya berbicara tentang packing dengan ini. Coba lihat tadi emang ada hubungannya dengan luas area tadi. Ya, tapi itu juga belum menjamin bahwa itu efisiensinya akan lebih baik. Maksud luas area itu gini. Kalau Anda lihat sistem packing gitu ya, hampir seluruh dari misalnya dari bawah sampai akhir itu adalah peristiwanya kontak uap dan cair di setiap titik. Kalau Anda bandingkan dengan tray, itu ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak terjadi kontak antara uap dengan cair. Ya, contohnya itu adalah area antar tray. Ya, apakah di area antar tray itu terjadi kontak uap dengan cair? Jawabannya tidak.
Ya kan? Yang terjadi kontak uap dan cair kalau misalnya untuk sistem tray, sistem tray itu hanya terjadi pada pada tray-nya. Ya, disitulah kontaknya. Gas keluar dari tray-nya, ya udah dia akan naik ke atas tanpa ketemu dengan cairan. Cairan jalurnya nggak lewat situ, jalurnya lewat downcomers, gitu ya. Jadi ada bagian yang di mana itu tidak termanfaatkan untuk kontak uap dan cair. Oleh karena itu, ya, desain tray itu pasti akan menghasilkan ketinggian yang lebih rendah dibandingkan desain packing itu akan menghasilkan ketinggian yang lebih rendah daripada tray. Karena apa? Kalau Anda lihat sistem tray itu adalah di semua titik dari bawah sampai atas, kecuali untuk yang di bagian di redistributor ya, bagian redistributor atau sistem antar packing, ya itu memang kosong, biasanya kosong, gitu ya. Tetapi itu pun sebenarnya masih ada kontak uap dan cair meskipun tidak maksimum, ya, meskipun tidak maksimum. Ya. Nah, kalau misalnya pack itu di semua titik itu terjadi kontak uap dan cair. Nah, kalau kita berbicara efisiensi, nah ini lagi ceritanya juga akan berbeda, ya. Untuk packing itu prone atau dia cenderung mengalami yang namanya channeling, gitu ya. Sedangkan kemudian untuk tray, gitu ya, sudah pasti kalau misalnya itu ini adalah terjadi kontak uap dan cair. Channeling itu apa? Channeling itu adalah gas itu jalurnya sendiri, terus kemudian uap itu juga jalurnya sendiri, misalnya itu ya. Itu yang sering bermasalah dengan yang namanya packing, ya. Sedangkan tray itu sudah pasti, gitu ya. Di dalam tray itu terjadi kontak uap dengan cair, ya. Jadi oleh karena itu untuk beberapa unit gitu ya, beberapa unit yang butuh kepastian gitu ya terkait dengan ini biasanya mereka menggunakan sistemnya itu adalah tray system ya. Jadi misalnya nih kalau misalnya kita lihat PT Badak gitu ya, PT Badak itu ingin mendapatkan CO2-nya itu kurang dari 50 ppm, kecil banget kan? Wah, saya harus memastikan bahwa benar-benar CO2-nya itu berkontak dengan amin sedemikian hingga nanti CO2-nya itu terambil oleh amin. Nah, mereka akan menggunakan sistemnya tray, gitu ya, sistem tray dan ini. Ya. Jadi kita akan melihat di sini, gitu ya, bahwa efisiensinya itu adalah sistem kontak di dalam tray itu jauh lebih baik daripada untuk ini. Meskipun ada catatan ya, ada catatan, pasti ada catatan. Kalau misalnya packing juga akan baik apabila tidak terjadi channeling. Ya, tapi biasanya di industri untuk menghindari channeling ya saya nggak milih packing, saya akan memilih yang namanya itu adalah sistem tray, gitu. Ya. Jadi ini akan kita pelajari untuk hari ini itu adalah bagaimana untuk ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kolom gitu ya, ada dua hal yang nanti akan kita pelajari, yaitu yang pertama itu adalah hidrodinamikanya dan kemudian yang kedua itu adalah performanya. Ya. Nah, untuk melihat performa ini sebenarnya kita akan kembali lagi bagaimana kolom ini didesain. Ya, misalnya kolom distilasi gitulah seperti ini. Ya. Nah, saya yakin ini di dalam kuliah perancangan Anda sudah disampaikan. Saya cuma untuk mengulang saja bagaimana sih kita itu mendesain yang namanya kolom. Lihat dari tekanan bubble-nya dia. Ya. Kenapa tekanan bubble itu menjadi penting di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda itu bisa mencairkan semua, cairkan. Ya, prinsipnya itu adalah ini. Tetapi pada tekanan yang dianggap itu adalah tekanan yang masih achievable, ya. Nah, kemudian penentuannya lagi itu adalah ada suhu. Suhu ini apa? Suhu ini adalah suhu di bagian kondenser yang menyatakan ketersediaan nantinya itu adalah media pendingin untuk mendinginkan tadi atau untuk mengkondensasi tadi. Ya. Jadi usahakan di bagian atas itu bisa dilakukan pendinginan dengan menggunakan yang namanya itu adalah air cooler atau kalau enggak water cooler atau cooling water gitu ya. Baru kemudian kalau tidak ada opsi dari cooling water dan air cooler kita pindah lagi ya dengan menggunakan refrigeran. Ya, jadi pilihan yang pertama itu adalah usahakan menggunakan pendingin yang semurah-murahnya dahulu.
Oleh karena itu keluarlah dinamakan di sini adalah 49 derajat Celcius dan kemudian tekanan bubble. Ya. Kalau nggak bisa tekanan bubble-nya, ya udah tekanan Q-nya. Artinya apa? Nanti kita modenya itu bukan total condensing, tetapi itu adalah partial condensing. Jadi kalau nggak bisa dicairkan semua, ya udahlah kita pakai partial saja, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya pilihannya bisa di total condensing, itu pilih. Gitu ya. Total condensing itu adalah pilihan pertama, kemudian yang kedua itu adalah partial. Kalau nggak bisa apalagi, nggak usah menggunakan cooling water dan air cooler, ya udah pakai refrigeran. Ya, baru setelah kita memikirkan bagian atas, bagian kondenser, kita turun ke bawah, bagian reboiler yang kita ini. Inti dari bagian reboiler itu adalah jangan sampai tekanan yang Anda pilih itu menyebabkan temperaturnya di atas temperatur kritik, itu aja. Karena apa? Di bagian bawah itu Anda punya tugas yaitu mengubah dari fasa cair menjadi fasa uap. Ya, jadi harus di dalam kubah, intinya situ. Ya, dalam kubah pH kalau misalnya mau lihat diagram. Gitu ya. Jadi jangan sampai pilihan tekanannya itu menyebabkan tekanannya itu adalah temperaturnya berada di atas titik kritiknya dia. Kalau titik kritiknya berarti semuanya fasenya itu adalah uap. Padahal di bottom itu Anda harus punya cair Anda uapkan gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata tekanannya ketinggian ya diturunkan sampai dia tekanannya itu adalah tekanan masuk ke dalam kubah pH-nya. Ya, pH diagramnya. Oke, baik, itu untuk operasi. Nah, saya mungkin langsung aja ngejam ke sini. Nah, ini dia. Ya, ini evaluasi yang harus kita lakukan. Selain performa, performa itu dalam artian Anda mendapatkan produk destilat itu spesifikasinya seperti apa, gitu ya. Anda juga punya tugas untuk mengevaluasi hidrodinamika dari kolom. Ingat, hidrodinamika dari kolom itu bukan tugasnya orang mechanical, itu adalah tugasnya kita orang chemical engineering. Ya. Bentuknya seperti apa? Diagram ini mungkin sudah Anda pernah dapatkan pada saat kuliah UPD. Saya cuma mengulang saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Danu, gitu ya. Ya, jadi diagram ini tersusun atas sumbu X-nya itu adalah laju cairan, sumbu Y-nya itu adalah laju uap. Ya, jadi ini. Nah, kemudian ada jendela operasi. Ini seperti halnya kompresor kemarin, gitu ya. Ini juga jendela operasi itu membatasi adalah operasi aman kita secara hidrodinamika. Ya. Hidrodinamika yang saya maksudkan di sini itu ada banyak permasalahan kalau misalnya kita tidak beroperasi di dalam jendela ini. Contohnya itu adalah kalau di atas ini kita akan memiliki kondisi di mana itu adalah yang disebut dengan flooding. Ya, di bawah ini kita akan mendapatkan kondisi yang disebut sebagai weeping. Ya. Jadi weeping itu kejadiannya itu adalah kalau uapnya kurang, cairannya banyak, ya. Jadi uap itu tidak mampu untuk mendorong cairannya. Ya, karena tidak mampu mendorong karena cairannya gasnya mungkin jumlahnya kecil atau vapornya kecil. Jadi dari lubang-lubang tray itu dia netes. Ya, jadi itulah yang dinamakan sebagai weeping. Ya, kalau flooding, ya, yang namanya flooding di sini gasnya itu kebanyakan, gitu ya. Gasnya kebanyakan, apa yang terjadi itu cairannya malah sekarang yang dia itu tidak bisa turun ke bawah, ya. Gasnya kebanyakan, pressure-nya berlebih, gas itu kan kalau misalnya cair turun dari kolom itu kan dengan menggunakan gaya gravitasi. Nah, kalau sekarang Anda punya gas banyak, berarti apa yang terjadi tekanan di situ untuk volume yang sama bisa jadi lebih tinggi. Lebih tinggi, gaya gravitasi Anda tidak kuat untuk menahan atau tidak untuk mengakomodir tadi jumlah gas yang berlebih tadi, jadinya sekarang cairannya nggak bisa turun-turun. Gitu ya, cairan nggak bisa turun-turun, terjadilah yang dinamakan di sini flooding. Nah, flooding umumnya terjadi kapan? Ketika jumlah laju gas itu banyak sekali, kayak dibandingkan cairannya. Oke. Nah, kemudian di sini ada zona entrain. Ya, zona entrain itu kapan terjadi? Kalau cairannya dikit, terus kemudian gasnya banyak, apa yang terjadi? Gitu ya, cairannya itu disembur sama gas, gitu ya. Jadi kebawa, ya. Jadi cairannya itu malah naik lagi ke atas, ke tray yang lebih atasnya, terbawa oleh gasnya.
Ya, disebut di sini sebagai entrain. Ya, terus di bagian kanan itu ada downcomers choke dan kemudian ada downcomers backup. Gitu ya. Nah, ini terjadinya itu adalah flooding-nya itu terjadi di bagian downcomers. Gitu. Oke, ada pertanyaan terkait kurva ini? Sudah paham ya kurva ini ya? Oke. Nah, operasi kita di mana, Pak? Ya, operasi kita ini yang di abu-abu ini. Nah, abu-abu ini. Oke. Ya, jadi ini apa namanya? Permasalahan yang sering kita hadapi gitu ya, ada flooding, ada weeping. Kalau ada berhubungan dengan kolom, ini ada flooding. Biasanya begini, ketika kita dibutuhkan evaluasi, itu adalah contohnya kemarin pertanyaannya, Pak, saya mau meningkatkan laju fluida masuk ke dalam kolom. Ya, tolong dievaluasi apakah secara hidrodinamika kolom saya masih mampu untuk menghadapi itu. Gitu. Nah, oleh karena itu sebentar saya coba perhatikan di sini, ternyata tidak ada. Gini ya, garis operasi kita itu biasanya itu adalah slope, gitu ya, dari kiri bawah menuju lurus menuju kanan atas seperti ini. Nah, itu adalah slope operasi kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau meningkatkan laju alirnya, laju alir fluida masuk ke dalam kolom, itu bergesernya itu adalah ke kanan atas. Ya, seperti ini. Gitu. Nah, di sini ada batasan, ya. Batasannya apa gitu ya? Batasannya itu adalah di sini ada flooding. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, saya mau meningkatkan laju alirnya gitu ya ke dalam kolom saya. Kolomnya sudah existing gitu ya. Kira-kira permasalahan apa yang akan saya hadapi? Nah, Anda sudah harus punya pikiran kalau laju alir dinaikin itu floodingnya yang pasti kena. Ya, atau Anda akan mengalami yang namanya flooding. Kemudian ada pertanyaan, Pak, gas saya ternyata fluida saya berkurang nih. Ya, saya mau menurunkan operasi, kira-kira apa ya yang akan saya hadapi kalau misalnya saya akan mengalami penurunan operasi untuk kolom saya. Anda lihat aja grafik di sini. Kalau misalnya ini turun, nah Anda kena yang di bagian ini adalah weeping. Ya, jadi volumenya kegedean, ya, cairannya kurang, ya, gas yang untuk dorongnya juga kurang. Jadinya apa yang terjadi di situ? Ya, cairannya nggak kedorong ke atas, malah netes di lubang-lubang treknya. Ya, itu yang disebut dengan kondisi weeping, gitu ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau misalnya garis operasinya itu adalah garis lurus dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, kalau misalnya sudah paham semua, ya, mari kita lihat kasus kita. Oke, kasus kita. Oke, saya tutup biar. Oke, sudah terlihat PDF saya di layar Anda? Sudah, Pak. Oke ya, jadi kita coba ngelihat kasus kita. Senyawa propena ingin dipisahkan dari suatu aliran menggunakan kolom distilasi, ya, menggunakan kolom T100 berisi komponen propena dengan keamunian 99 dalam fase cair, sedangkan di bagian bottom berisi komponen propana, ya. Jadi propena ini C3H6 ya. Ya, C3H6. Kalau misalnya propana ini adalah C3H8, ya. Ya, pokoknya ginilah, propena itu ada satu gugus rangkap, sedangkan propana itu propana itu tidak. Ya. Kemudian dengan kemurnian 98,1 untuk ini ya. Jadi kalau dilihat dari titik didihnya gitu ya, yang nantinya akan menguap terlebih dahulu itu adalah propena. Jadi propena itu akan didapatkan sebagai produk atas. Ya. Sedangkan produk bawahnya itu akan menjadi propana. Hanya saja perbedaan titik didihnya ini sangat kecil sekali.
Ya. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke industri petrokimia, gitu ya, terus kemudian melihat tower yang tinggi sekali, gitu ya, itu kalau nggak pemisahan propena-propana, gitu ya, itu juga pemisahan etilen dengan etana, gitu ya. Jadi dua chemical itu yang paling banyak digunakan di industri chemical, ya, misalnya industri untuk polimer, gitu ya. Kalau nggak etilen, gitu ya, itu adalah propena. Itu dua senyawa itu yang ini. Nah, propena itu biasanya didapatkan dari reaksi propana dihidrogenasi propana. Jadi dari propana diambil 2 hidrogennya jadi propena. Ya. Nah, tentu saja reaksinya tidak 100%. Oleh karena itu, karena ada propana yang tidak bereaksi, maka harus dipisahkan pada bagian akhir antara produknya propena dengan propana. Kalau memisahkan hidrogen gampang. Hidrogen itu adalah non-condensable gas. Gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk propena dan propana, ya ini agak susah. Oleh karena itu, karena titik didihnya itu yang mirip sekali, gitu ya, maka pemisahannya itu menggunakan jumlah tray yang nantinya itu ratusan, ya. Dan apa namanya, kalau di ini yang paling tinggi, nah nanti itu adalah kalau enggak pemisahan propena gitu ya, etilen dan etana, gitulah. 2 chemical itu yang butuh pemisahan dengan jumlah kolom yang tinggi. Ya. Nah, komposisinya itu disampaikan di sini. Nah, sekarang ini adalah Anda disuruh melihat hidrodinamikanya, ya, apabila menggunakan tray yang tercantum di sini. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita buka aja HYSYS-nya, ya. Kita mulai untuk membuat ininya. Oke ya, membuat simulasinya. Oke ya, saya akan mulai dengan new case. Ya, saya komponennya akan saya samakan dengan komponen yang saya punya di dalam, nah ini dia. Oke, saya akan punya etana di sini, saya tambahkan, terus kemudian propan. Oke, propan. Terus kemudian propen. Propen, di mana propen? Nah, ini dia. Propen C3H6. Oh, ternyata propen C3H6. Kalau propana C3H8. Oke, terus kemudian butana sampai dengan oke ya. Ibuten sama N-buten saya add. Terus kemudian, nah ini dia. 1. Terus kemudian iso buten. Oh, enggak ada. Oke, coba lihat buten dulu. Sebentar. Buten. Oke, berarti itu C4H8 ya. Atau C4H6. Kok nggak ada sama sekali? Oke, coba saya cek dulu di sini. Kok tidak ada? Pak, saya sudah nemu. Mungkin search by-nya itu pakai formula, Pak. Langsung diketik C4H8. Oh, gitu ya. Jadi ya, jadi pakai formula C4H8.
8. Oke, terima kasih. Nah ya, tapi kok nggak ini ya? Kok nggak nemu tadi? Oh, ininya harus pakai kayak gini nih. Oke, terus kemudian yang kedua itu adalah Oke, terima kasih Fahri. Gitu ya. Jadi oke, jumlah komponen saya sudah sesuai dengan tabel yang di sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya pilih fluid package-nya. Biasanya kalau hidrokarbon itu kita gunakan aja Peng Robinson, ya, atau SRK lah. Dengan ini juga sama, ya. Kalau kemarin kita punya sistem reaksi, kita tidak memiliki sistem reaksi di sini. Kita juga akan melangsungkan pemisahan saja, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Karena semua sudah oke, saya akan masuk ke dalam simulation-nya, ya. Nah, simulation-nya seperti apa? Saya akan definisikan umpannya, ya. Umpannya akan saya definisikan berdasarkan komposisi yang di sini. Ini kebetulan sudah tabelnya itu adalah komposisi dalam fraksi mol, jadi saya tinggal memasukkan saja 0001, ya, titik 1969, ya, titik 8, titik ya, terus kemudian pas 1, totalnya itu adalah 1, ya. Kemudian saya klik OK, ya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi dengan data operasinya, ya, yaitu adalah temperaturnya itu adalah 30 derajat Celcius. Oke, terus kemudian tekanannya, nah ini sistem satuannya akan sedikit saya ubah, ya. Saya tekanannya akan menggunakan sistemnya itu kilo, ya. Jadi untuk pressure-nya akan saya ubah itu adalah ya kilogram per sentimeter kuadrat gauge, ya. Terus kemudian laju alir itu adalah molar flow-nya. Molar flow itu adalah dalam kilomol per jam. Sudah sesuai. Ya. Jadi akan saya ubah di sini pressure-nya itu saya akan isi 11,8. Ya, kemudian untuk laju alirnya itu adalah dalam kilomol per hour itu adalah 759,32 kilomol per. Ya. Komposisi sudah saya masukkan, variabel intensif juga sudah lengkap, ya. Variabel ekstensifnya juga sudah ada dalam bentuk laju alir molar, maka stream saya akan terdefinisi dengan baik, gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Apa yang akan saya lakukan di sini, ya? Sebelum saya masuk ke ini, saya ingin tahu jelajah kondisinya terlebih dahulu. Ini kelihatannya sudah ini dalam perancangan ini. Jadi kita main-main terlebih dahulu lah dengan yang namanya itu adalah splitter, komponen splitter. Di mana komponen splitter saya? Ya, reaktor. Oh, bukan di reaktor ya. All komponen splitter. Sebentar, dekat-dekat sini. Absorber dengan ini sort. Nanti kita juga akan menggunakan sort ini. Ini dia komponen splitter. Oke, akan masuk aliran 1. Ya. Ini adalah komponen splitter vapor. Ya, atau top. Saya nggak tahu apakah nanti itu dalam bentuk vapor atau liquid. Ya. Terus kemudian di ini adalah komponen splitter bottom. Oke, terus kemudian energi pasti kita kasih yaitu Q misalnya X100. Oke, yang perlu kita definisikan terlebih dahulu itu adalah nantinya rencananya splitnya seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, yang jadi produk atas nantinya itu adalah tentu saja etan. Etan kita harapkan semuanya pergi ke atas. Jadi fraksi produk pergi ke CS top,
itu adalah 1 di sini. Oke. Kemudian propan pinginnya itu adalah pergi ke bawah, betul ya? Pergi ke bawah, ya. Jadinya di sini yang ke bottom itu adalah di sini 1. Ya, sedangkan yang propannya itu adalah pergi ke atas bersama dengan etannya, berarti sisanya di sini itu adalah 1, 1, 1, 1, 1. Ya, nah sudah terhitung dari ini. Oke, baik. Terus kemudian apa yang kita lakukan di sini? Kita pindah ke parameter. Nah, kita parameter nih. Ini biasanya kita nanti akan melihat nih jelajah-jelajah operasinya itu akan seperti apa, gitu ya. Kita punya tekanan itu adalah di 11,8. Ya, kalau 11,8 ya berarti nanti yang di bottomnya ya kita kurangi 0,1 kilo lah. Jadinya itu adalah 11,7. Oke. Terus kemudian untuk trade-nya ya kita bikin misalnya di situ untuk tekanannya ya itu pressure drop di sepanjang kolom totalnya itu adalah sekitar 1 bar karena nanti ini kemungkinan besar jumlah trade-nya akan banyak nih. Ya, jumlah trade-nya akan banyak makanya nanti itu adalah sekitar ya 10,7. Ya. Jadi 10,7. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ya? Untuk yang di bottom-nya itu ditanyakan vapor fraction-nya berapa? Ya, kalau misalnya vapor fraction-nya itu adalah misalnya kita di sini kan butuh untuk mencairkan ya. Berarti di sini vapor fraction-nya itu adalah 0. Kalau 0 berapa di sini ketemunya? Oh, 36. Oke ya. Kalau misalnya 1 37. Ya, jadi relatif sebenarnya ini nanti itu memiliki satu latennya tidak terlalu banyak perbedaan antara dew point dengan bubble point-nya. Ya. Sedangkan di bagian top kita itu ingin mencairkan semua. Jadi vapor fraction-nya coba kalau misalnya kita buat jadi 0. Ya. Ternyata kita butuh temperaturnya itu adalah 25. Ya, jadi dengan menggunakan komponen splitter ini, apa yang bisa kita evaluasi dari sini, gitu ya, kita bisa kira-kira estimasi jelajah temperaturnya kita akan tahu, ya. Jadi kalau misalnya temperaturnya itu 25, nanti operasinya tekanannya di sekitar 10,7 untuk yang di bagian kondenser ya. Kemudian di bagian bottomnya itu adalah sekitar 37,11. 37 untuk temperaturnya, kemudian 11 untuk ini. Sebenarnya saya itu ingin main-main, tapi kelihatannya ini pasnya itu adalah di perancangan. Ya, misalnya saya itu ingin membatasi di sini supaya tadi itu dapatnya itu adalah sekitar berapa tadi ya? Kalau dalam perancangannya. Dalam perancangannya itu adalah sekitar 49 derajat Celcius. Kalau misalnya saya ingin dapat 49 derajat Celcius, temperatur di sini berapa? Coba kita naikin jadi 20. Nah, kan? Ya. Jadi kalau misalnya saya ketersediaannya itu adalah cooling water-nya itu di 49 gitu ya, maka di sini apa yang saya lakukan, saya harus menaikkan operasi saya itu adalah di 20 kilo. Ya, tidak bisa lagi saya bermain di 10. Kalau 10 itu akan menghasilkan temperatur yang lebih rendah. Tapi katakanlah oke ya. Kita bukan merancang, kita mengevaluasi. Jadi kita cukupkan di sini 10,7. Ya, nanti kita bisa main-main lagi lah di dalam operasi perancangan ini. Oke, baik. Jadi kita akan mendapatkan 25 sama 37. Terus kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita tambahkan ini adalah untuk menentukan jumlah tray. Kita butuh yang namanya itu adalah shortcut distillation, shortcut kolom.
Ya, kita double klik shortcut kolom ini, masuknya itu adalah 1, ya. Nah, top product kalau bisa itu liquid, ya. Karena apa? Kalau misalnya liquid nanti diuapkan itu mudah. Ya, jadi kalau misalnya Anda bisa dengan bubble point-nya itu mencapai temperatur liquidnya, gunakan saja liquid, ya. Misalnya di sini adalah shortcut distillation top, ya. Di sini adalah shortcut distillation bottom. Oke. Terus untuk kondenser jutinya saya akan bilang Q kondenser T100. Ini adalah Q reboiler T100. Oke. Nah, di sini unknown key component. Ya, kita masuk ke parameter. Like key in the bottom apa kira-kira? Ya, komponen yang teringan di bottom. Ya, karena kita mau memisahkan propen dan propan, ya tentu saja itu adalah propennya. Sedangkan heavy key di distilat itu adalah komponen terberat yang ada di destilat. Ya, jadi di destilat nanti akan mengandung etan dan propen dan sedikit propan. Nah, jadi segini ya, ini adalah ini adalah propannya. Ya. Terus kemudian mole fraction-nya, nah tadi berdasarkan ini tadi nih. Kemurnian dari ini adalah 99,99 gitu ya. Jadi ini adalah 0001. Ya kan? Terus kemudian di sini juga 0001. Oke. Kemudian apa yang kita dapatkan di sini? Ini tadi kita ambil dari data ini. Ya, data parameter ini ya untuk pressure di kondenser itu adalah sebesar 10,7. Sedangkan reboiler pressure-nya itu adalah 11,7. Wah. Oke ya. Ini sudah menunjukkan bahwa komponen kita itu sangat susah untuk dipisahkan. Karena apa? Minimum reflux ratio-nya itu sudah 9. Oke, kalau misalnya Anda lihat, kalau komponen yang mudah itu biasanya minimum reflux ratio-nya itu di kisaran 0, sampai dengan 1. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita punya 9. Berarti memang benar-benar susah gitu ya, dipisahkan gitu dari ininya. Ya. Nah, berapa nilai external reflux ratio-nya? Ada punya aturan sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 kali dari reflux ratio. Ya, kalau 1,2 berapa nih? 1,2 kali 9? Sekitar 11,an, Pak. Sekitar 11, ya, sekitar 12 lah ya. Gitu ya reflux ratio-nya ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita set 12, oke, kita lihat ke performanya. Wah, tuh lihat. Actual train number-nya sudah jumlahnya 274. Oke ya. Terus kemudian ininya 145. Ya, kalau nggak salah ini untuk yang di aplikasinya itu jumlah actual triknya itu adalah 181 gitu ya. Jadi kita kurangi sedikit dari nilai desainnya itu ya. Misalnya kita gunakan saja ke 10. Kalau 10 berapa? Ya, ini 300 berapa? 136 optimalnya, terus kemudian 379. Oke ya. Ini padahal 11, ini. Oke, sebentar saya cek kembali lagi. Ini jumlah triknya banyak sekali nih, 379. Oke ya. Oke, nggak apa-apa karena kita nanti akan jadi kan ini kan cuma untuk memberikan estimasi saja terkait dengan jumlah tri kita. Oke, tapi trinya besar sekali Jumlahnya itu banyak sekali. Oke,
Nah, kemudian karena kita sudah punya ancer-ancer berapa jumlah trade-nya, ya, apa yang saya lakukan? Saya masuk ke rigorous distillation. Ya, jadi saya masuk ke rigorous distillation-nya. Oke, saya double klik rigorous distillation-nya. Masuk itu adalah aliran yang pertama. Kemudian kita jumlah trade-nya berapa? 380. Waduh, ini salah, maaf. 380 trade. Ya. Kemudian masuk optimalnya itu di 136, jadi 137. Ya, sebentar, ini kok keluar ini ya. Ada di bagian kondenser. Udah sesuai ya. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita jangan parsial, kita gunakan aja total. Oke. Untuk tekanan di bagian kondenser, kita gunakan tadi nilainya itu adalah 10,7. Oke ya. Tekanan di reboilernya itu adalah sekitar 11,7. Oke. Oke. Untuk condenser energinya itu adalah QCT101. Terserah ini kalau misalnya nih apa namanya? Ini silahkan Anda kasih nama aja. T101. Oke, baik. Terus kemudian untuk overhead liquid outletnya, ya kita kasih misalnya itu ini sini adalah misalnya vapor top product. Pak. Yes. Maaf Pak. Apakah mungkin kalau kita naikin reflux rasionya supaya menurunkan jumlah tahap ya Pak? Soalnya tadi kan iya. Jumlah ininya deket-deket ini Pak. Gede, terlalu gede ya. Sebentar berapa tadi? 1,5 kali 9 itu berapa? Berapa? 14 ngomong Pak. Berapa kalau misalnya 181 kira-kira? 1,5-nya kali 9 itu berapa? 13, 6, 14 ya? Coba Iya, kalau Pak. 14. Kira-kira 14 Pak. Kira-kira 14 ya? Oke, ini masih sedikit ini coba sekarang 15. Kalau nggak salah ininya harus 181. Tunggu dulu. Belum ya? Oke, 224. Coba kalau 16. Oke ya, kelihatannya 15. Kita pakai 15 saja. Oke, jadi refluxnya kita 15. Jadi ini jumlah tray-nya itu adalah 200. Ini masuk di tray ke 81. Ya, sedangkan jumlah tray-nya itu adalah di 225. Oke, saya ubah lagi. Di sini masuknya itu adalah tray ke 81. Oke, baik. Oke, ini bottom produknya saya belum tambahkan. Saya tambahkan itu adalah bottom produk. Oke, baik.
Terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya akan gunakan monitor di sini, ya. Tentu saja saya akan lakukan, yang saya lakukan itu adalah berdasarkan data yang saya punya, bahwa saya harus memiliki kemurnian di bagian topnya itu adalah sekitar, nah ini dia, ya, berisi komponen propenat dengan kemurnian itu adalah 99,9 ini dalam fasa cair. Jadi di atasnya itu adalah komponen propena itu adalah 99, sekian, ya. Sedangkan di bagian bawahnya itu adalah propana dengan kemurnian 98,1, ya. Apa yang saya lakukan? Ya, saya mau di sini ada bottom purity, tapi ada top purity nggak? Ya, atau paling ini supaya saya dapat convert terlebih dahulu, saya akan tentukan terlebih dahulu reboiler temperatur dan kondenser temperatur dari perhitungan yang sebelumnya untuk convert terlebih dahulu. Ya, untuk mempercepat convert, saya akan masukkan data untuk kondenser temperatur itu adalah di 25,303, maaf. Oke, terus kemudian untuk reboiler temperaturnya itu adalah di 36,44. Oke, terus kemudian apa yang saya lakukan? Oke, saya run. Oke, oh ini belum saya, maaf belum saya klik. Jadi aktif, ini juga jadi aktif. Oke, sebentar, ini kenapa tidak jalan nih? Oke, ada degree of freedom 1. Oh, ini. Oke, bottomnya sudah. Kenapa ada? Sebentar. Ini kenapa ada opsional ini ya? Sebentar, sudah 11, 22,5 udah. Salah pilih unit. Itu Kenapa? Iya. Pilihnya triphase. Ini kelihatannya salah pilih unit ya saya ya. Sebentar. Oke, jadi three phase. Jadi kalau three phase itu juga harus degree of freedom-nya 3 yang harus saya masukkan. Sebentar. Oke, saya harusnya ini ya distillation column ya, bukan three phase ya. Oh iya, saya ngambil yang bawah ya. Oke. Oke, baik. Tidak ada masalah. Saya delete saja ini. Ya, saya tinggal menghubungkan. Nah, oke dia. Tidak ada opsional di sini. Oke ya. Tadi jumlah tray saya ada berapa? Oke, saya ambil data dari sini. Oke, saya akan masukkan datanya. Ya, jumlah tray-nya itu adalah 225. Terus kemudian inletnya itu adalah aliran 1. Ya, ini akan masuk di tray yang ke-81. Oke, ininya itu adalah QCT T10 kondenser ya. Ini adalah Q regular 101. Kemudian saya akan menggunakan total. Outletnya itu adalah top product. Terus kemudian di sini adalah bottom product.
Sedangkan di sini untuk P kondenser itu adalah 10,7. Sedangkan P reboilernya itu adalah 11, Oke, baik. Oke, terus kemudian saya akan masuk ke monitor. Nah, ini kan ini monitor tuh ini. Saya add spec ya, kolom temperature ya, saya add spec ya, itu pada bagian yang namanya condenser. Itu adalah condenser temperature. Ya, condensing temperature itu akan punya nilai 2303. Yes. Oke, terus kemudian saya spek juga untuk kolom temperaturnya, yaitu adalah di bagian reboiler. Ya, jadi reboiler temperature. Ya, di stage yang paling bawah itu adalah di bagian reboiler. Temperaturnya itu adalah 36,4. Oke, baik. Jadi jika saya ubah menjadi seperti ini, nah ini benar. Terima kasih tadi sudah dibantu. Ternyata saya salah memilih tipe untuk ya, ini masih solving. Ya, kita tunggu sebentar. Ada yang sudah converge? Saya sudah converge. udah nyoba tapi kayaknya agak bermasalah gitu sih Pak untuk yang reflux rasionya, jadi butuh besar banget. Oh ya, ini ya di sini reflux rasionya butuh besar banget. Oke, baik, akan saya stop ya terlebih dahulu. Reflux rasio kita berapa? Reflux rasio kita adalah dinilai tadi itu adalah sekitar 15. Oke, kita coba sekarang kita masukkan di sini reflux rasionya itu adalah 15. Oke ya, saya tidak akan mengunci yang di bagian topnya, saya akan Oke, converge. Dapatnya, ternyata bukan 25,03. Dapatnya adalah 25,06. Gitu ya. Oke, jadi 25,06. Ya. Nah, coba kita lihat purity-nya dulu terlebih dahulu. Komponen purity. Komponen fraction. Spek di sini. Ya. Jadi komponen fraction di stage-nya itu adalah di bagian condenser, ya, fasenya liquid, ya, komponennya apa? Komponennya itu adalah propen, ya, yang di bagian atas adalah propen, ya, kemudian nilainya itu adalah ini. Jadi saya di sini saya tambahkan itu adalah propen fraction atau purity. Nah, nilainya itu adalah sudah 99,38. Ya, saya add spek lagi. Ya, ini adalah kolom fraction lagi, add spek gitu ya. Jadi di sini adalah propan purity. Ya, stage-nya kalau untuk di propan itu adalah bukan di bagian atas tetapi di bagian bawah. Ya, jadi di bagian reboiler, mole fraction juga komponennya itu adalah propan. Oke. Nilainya juga sudah 98,3. Jadi kita lihat ini di sini bagaimana untuk terkait dengan spesifikasinya. Ya, saya akan kembali ke kasusnya.
99,9 sedangkan ini adalah 98,1. Kalau misalnya untuk propannya sudah terpenuhi, ini belum terpenuhi. Gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita supaya ini terpenuhi, ya saya harus meningkatkan dulu. Ya. Jangan-jangan jumlah ininya gimana? Sebentar, saya akan lihat terlebih dahulu untuk di sini top produknya. Propannya masih kebanyakan. Oke ya, jadi apa yang saya lakukan? Sedikit saya naikkan ini menjadi 0,99. Nah, ini harus hati-hati nih. Biasanya itu sering bermasalah ini kalau misalnya tinggal sedikit ini. Oke ya, udah dapat naik sedikit. Kalau titik 999 semoga oke. Oke ya, jadinya 26. Ya, jadi untuk meningkatkan sedikit saja itu kita membutuhkan reflux ratio yang tinggi sekali. Ya. Oke, baik. Untuk performa ini kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita lihat hidrodinamikanya. Karena sekarang kita mau mengevaluasi yang namanya hidrodinamika, gitu ya. Jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita nanti tinggalkan. Kita akan kembali lagi ke sini nanti. Tapi sekarang kita akan berusaha untuk melihat sisi hidrodinamika terlebih dahulu. Oke ya. Di Aspen HYSYS yang terbaru, mulai dari Aspen 9 kalau nggak salah, itu ada tab baru yang namanya internal. Coba kita klik internal terlebih dahulu. Oke ya. Apa yang kita lakukan di sini gitu? Yang kita lakukan di sini adalah kita memasukkan spesifikasi trait-nya. Ya, kita masukkan spesifikasi trait-nya. Ya, caranya bagaimana? Setelah Anda klik internal, kemudian Anda klik add new. Ya, Anda klik add new. Oke, nah ini yang pertama harus dilakukan adalah defaultnya dia akan memberikan untuk tray 1 sampai dengan tray yang terakhir. Padahal yang kita ada di dalam spesifikasi itu adalah untuk tray yang pertama sampai dengan tray yang ke 80 atau 81 supaya tempat dia masuk. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita ganti tray ini ya dengan tray yang ke sampai dengan 81. Oke. Tipenya itu adalah tray, ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita ubah diameter dan tray spacingnya berdasarkan ketentuan atau berdasarkan data yang kita punya, ya. Jadi di sini, ya, untuk tray spacingnya itu adalah kasus yang pertama itu adalah 0,6 meter. Jadi kita masukkan 0,6. Kemudian untuk diameternya itu adalah datanya itu menunjukkan bahwa tray diameternya itu adalah 6. Oke, sudah kita masukkan. Oke, nah di sini error. The column has gap 82 until 225. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita add lagi yang baru. Yang kali ini apa yang kita masukkan? Kita akan memasukkan untuk sisa tray yang ada. Ya. Jadi di sini tray-nya untuk yang CS2 itu ada 82, kemudian sisanya itu sampai dengan 225. Oke. Nah, untuk spesifikasinya kita bisa lihat di sini ya. Itu tray spacing-nya 6, terus kemudian diameternya 7. Jadi ini kayak botol kecap ini. Kolomnya kayak botol kecap. Yang di bawah itu lebih besar diameternya. Oke, nah kalau misalnya Anda ingin melihat lebih jauh lagi terkait dengan sizing ini, gitu ya, Anda bisa klik view. Nah, kalau misalnya Anda klik view di sini, ya, nah akan terlihat, ya, bentuknya tray-nya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian geometrinya seperti apa, ya. Nah itu akan terlihat di situ. Ya, sebentar, saya akan mengecek terlebih dahulu tray spesifikasinya, ya.
Untuk kali ini kita tidak menggunakan shift trade, jadi kita gunakan aja itu adalah balas V4. Ya, jadi tipenya bukan tipe yang shift trade tapi valve trade. Balas itu adalah tipe valve trade, makanya ada V4. V ini adalah valve. Ya, bentuknya itu seperti ini. Oke, demikian juga untuk yang di bagian bawah, ya kita menggunakan balas V4. Kalau yang shift tray itu yang lubang saja tanpa cap. Tapi kalau yang valve tray itu ada capnya, ya. Nah biasanya capnya ini bisa naik turun dari turun tergantung dari berapa kecepatan gas yang naik ke atas, gitu ya. Bergantung dari itu bukaan dari valve-nya. Makanya disebut istilahnya ada valve. Oke baik. Nah terus kemudian apa yang kita lakukan? Setelah kita lihat di sini, kita bisa klik yang di bagian bawahnya skematik diagram ini yaitu view hydraulic plot. Kita bisa lihat view hydraulic plot. Oke, nah ini dia. Ya, apa kelebihan dari evaluasi internal ini? Ini yang sebenarnya kita harapkan untuk bisa disampaikan kalau misalnya kita mengevaluasi hidrolik dari suatu kolom, ya. Yaitu di sini ini persis seperti yang tadi kita bahas, gitu ya. Jadi di HYSYS itu sudah menampilkan, gitu ya. Itu adalah rejim operasi dari kolom Anda. Operasi kolom Anda itu akan menggunakan garis lurus ini. Jadi kalau misalnya naikin laju alir atau menurunkan laju alir, ini akan geserannya itu dari sini. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menurunkan, titik hitam ini nanti akan turun. Kalau Anda menaikkan, titik hitam ini akan naik. Gitu ya. Jadi ini adalah garis operasi Anda. Sedangkan jendela operasi Anda ini adalah dibatasi oleh garis titik-titik biru ini, terus kemudian titik-titik pink ini, ya, terus kemudian garis titik-titik biru ini, dan terus kemudian garis merah, ya. Jadi ini adalah titik-titik atau jendela operasi Anda. Apabila titik operasi Anda pada saat kasus Anda lakukan ini berada di dalam jendela operasi ini, berarti secara hidrodinamika, saya bilang secara hidrodinamika ya, secara hidrodinamika itu aman. Apa sih artinya secara hidrodinamika aman? Berarti nanti secara operasi itu akan aman, terbebas dari permasalahan-permasalahan hidrodinamika, misalnya flooding dan weeping, atau entrain atau jet flood, choke flood dan sebagainya, gitu ya. Nah, aman secara hidrodinamika belum tentu aman secara performa, ya. Nanti performa itu ada lain lagi yang nanti akan kita evaluasi, gitu ya. Tetapi sekarang kita melihat dari sisi operasinya dulu, operability-nya dulu, gitu ya. Operability-nya itu harus ada di dalam jendela ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda mengoperasikan kolom destilasi secara hidrodinamika harus aman dulu, ya. Nanti masalah kemurnian, masalah ketercapaian spesifikasi itu nanti dulu. Jangan sampai Anda mengutamakan spesifikasi tetapi ininya terjadi permasalahan misalnya weeping, flooding di dalam operasi Anda. Jadi operasinya aman dulu. Nah, Anda tuning sedemikian hingga nantinya Anda mendapatkan spesifikasi yang Anda harapkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya melakukan evaluasi, lihat dulu hidrodinamikanya berada di kondisi aman ataukah tidak, ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya pikir no question is good news, gitu ya. Berarti Anda sudah memahami semua, gitu ya. Nah, kalau kakak-kakak angkatan Anda 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu biasanya saya suruh untuk membuat yang namanya titik-titik biru, titik-titik pink, kemudian titik-titik biru, dan kemudian garis merah ini. Ya, biasanya mereka saya suruh untuk membuat ini. Tetapi HYSYS sekarang ternyata sudah ada internal, jadi HYSYS sudah menjawab
keperluan kita terkait dengan mengevaluasi kolom secara hidrodinamikanya, gitu ya. Jadi HiSys sudah membuatkan kurva untuk kita tidak perlu membuat kurva operasi ini, secara otomatis dibikinkan oleh HiSys. Nah, sekarang banyak waktu kita gunakan untuk mengevaluasi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana menjauhkan saya titik operasi ini dari yang namanya garis merah ini? Ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Mungkin mengurangi laju alir masuknya, Pak. Ya, pastilah mengurangi laju alir masuk, nanti akan ini jawaban yang bagus ini. Mengurangi laju alir masuk, gitu ya. Kalau misalnya ada tree yang kita modifikasi, gitu ya, atau modifikasi yang harus kita lakukan, kira-kira? Diameternya diperkecil, Pak. Diperbesar. Oke, diameternya diperbesar, ya. Ini bisa enaknya itu adalah kalau misalnya kita sudah punya yang seperti ini, kita bisa main-main nih. Saya mau membesarkan itu adalah diameternya. Misalnya diameter sekarang itu 6 jadi 7. Maaf. Nah, sekarang bisa ngelihat. Nah, ya. Teman Anda sudah ini. Oke ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa dengan membesarkan diameter terus kemudian kita bisa mendapatkan operating point yang lebih aman? Kira-kira apa? Ya, diameter berarti apa yang terjadi di situ? Kita membesarkan volumenya dia. Ya, yang terjadi itu adalah garis merahnya itu adalah semakin ke atas. Ya, jadi sebenarnya titik operasi kita tetap saja, gitu ya. Tetapi garis merahnya itu semakin ke atas karena apa? Sekarang kita punya yang namanya itu adalah safety operasi itu yang jadi lebih besar. Kalau tadinya itu adalah mepet ke dalam floodingnya dia, dengan kita memperbesar, gitu ya. Berarti apa yang terjadi? Gas yang tadinya punya volume yang kecil, sekarang volumenya kita gedekan, ya. Jadi apa yang terjadi di situ, ya? Jadi tekanan dia pasti akan turun. Dengan menurunkan tekanan itu berarti menjauhkan sebenarnya titik operasi kita dengan garis flooding itu. Ya, nah garis flooding itu akan bergeser ke atas sedemikian hingga sekarang luasan area kita menjadi lebih besar. Nah, tentu saja dengan memperbesar dimensi kita akan mendapatkan range operasi yang jauh lebih aman, gitu. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya tree spacing-nya saya tambahkan, apa yang terjadi? Atau saya kurangkan? Kira-kira apa yang terjadi? Semakin aman, semakin nggak aman. Ya, saya pindahkan ke titiknya itu adalah 0,5. Nah, oke, yang terjadi adalah semakin tidak aman. Ya karena apa? Nah, sekarang spacing-nya itu dipepetin, Anda pepetin lagi. Ya, yang tadinya sudah 0,6, yang area untuk gasnya itu sudah besar gitu ya, Anda perkecil. Berarti apa? Jarak antar tree-nya itu lebih kecil. Jadi volume untuk gasnya sekarang Anda perkecil dari 0,6 menjadi 0,5. Jadinya apa yang terjadi di situ? Nah, mepet lagi ke kondisi mendekati flooding-nya dia, gitu ya. Jadi di sini Anda sudah paham, gitu ya, apa manfaat dari kita melakukan evaluasi. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari bos Anda atau dari kalau misalnya ini, bagaimana sih kita menjauhkan titik operasi dari flooding, gitu ya, dengan ini. Oh ya, kalau misalnya diameternya kita besarkan, gitu ya. Kalau misalnya diameter dibesarkan tidak bisa apa? Ya udah tree spacing-nya aja yang kita perbesar, gitu ya. Misalnya kita dari 0,5 naikin menjadi 0,6. Nanti kalau TA berikutnya kita ubah-ubah lah dengan ini sedemikian hingga nantinya itu bisa mengakomodir ini. Atau kalau misalnya Anda mau bermain-main gitu ya,
Anda bisa bermain-main dengan jumlah pas. Ya, jumlah pas itu juga akan menentukan gitu ya titik operasi Anda di dalam jendela hidrodinamikanya akan posisinya di mana. Kalau Anda kurangkan jumlah pasnya, ya misalnya di sini menjadi katakanlah 4 menjadi 2, gitu ya. Ada 4 menjadi 2, ya. Saya yakin ini langsung bermasalah, tuh kan? Ya. Jadi langsung dari warnanya kuning sekarang jadi merah. Merah artinya apa? Kalau udah merah seperti lampu merah, lampu lalu lintas merah itu berarti tidak diperbolehkan. Ya, berarti apa? Kondisi Anda kalau mengoperasikan pada kondisi yang saat ini, ya, Anda berpotensi untuk mengalami permasalahan di hidrodinamika dari kolom, yaitu berupa yang namanya itu adalah flooding. Ya, flooding artinya apa? Ya, ini ada apa namanya cairan yang mau turun, tetapi Anda batasi jumlah gorong-gorongnya atau jumlah weir-nya atau downcomersnya cuma 2. Yang terjadi itu adalah terjadi penumpukan cairan, gitu ya. Dia mau turun ke bawah tapi susah. Ya, Anda jalurnya cuma dikasih 2 nih sekarang. Ya, jadinya apa? Genangan di atas itu, genangan cairnya itu akan semakin besar. Oleh karena itu seperti halnya namanya juga flooding ya, banjir ya. Caranya gimana? Ya udah tambah gorong-gorong ya atau tambah pasnya. Misalnya jumlahnya menjadi 3 ya. Bagaimana kalau misalnya 3? Nah, sudah mulai aman ya, tapi ada beberapa yang tidak aman. Ya udah kita tambahkan di sini itu adalah 4. Ya, jadi jumlah aliran apa namanya jalur alir untuk turun ke bawah itu kita tambahkan gitu ya. Nah, dengan logik-logik seperti itu apa yang bisa kita ini adalah jadi kita sekarang punya alat untuk mengevaluasi hidrodinamika kolom, mengevaluasi kolom baik itu existing maupun nanti dalam perancangan. Oke. Dalam existing itu biasanya itu adalah saya punya kolom di sini, bisa nggak saya naikkan laju alirnya 10%. Nah, dengan evaluasi ini Anda bisa menyampaikan nantinya kepada pemilik pabrik, oh ternyata masih aman Pak. Kenapa masih aman? Karena titik operasinya masih di dalam yang namanya jendela operasinya ini. Atau tidak aman Pak, karena apa? Ya udah berada di luar jendela operasinya. Sama seperti kita mengevaluasi kompresor kemarin. Ya, jangan sampai titik operasinya di luar dari jendela operasinya. Oke, baik. Ada pertanyaan karena waktunya sudah jam 11, Anda pasti ada kuliah lanjutan. Tidak ada? Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak, untuk sisi praktikalnya sendiri dari kolom ini di industri emang bisa diaplikasikan nggak Pak? Soalnya ketinggiannya tadi saya kali-kalikan sekitar 135 meter. Dan kalau dihitung kan kalau di industri gitu pompa untuk 60. Pompa untuk kompresornya itu dibuat pompa untuk kondensernya itu kan dibuat di bawah ya Pak, setahu saya. Dan betul. Kalau headnya sendiri dihitung untuk kolom sudah sangat besar Pak, untuk 135 meter. Praktikalnya pelaksanaannya gimana ya, praktikalnya? Oke ya. Jadi data yang saya dapatkan itu adalah jumlah traynya itu 182 gitu ya. Nah, apakah 182 ini dibangun dalam satu tower? Jawabannya tidak. Yang terjadi itu adalah dia memotong menjadi 2 buah kolom. Ya. Jadi ada kolom stripping, ada kolom enriching. Ya. Jadi nanti yang dari stripping itu lanjut ke enrichment gitu ya. Ya, dari top itu nanti masuk lagi uapnya dialirkan menuju enrichment, terus kemudian cairan yang dari keluaran dari enrichment itu dipompa naik, terus kemudian dilanjutkan di topnya dari stripping. Jadi mereka potong menjadi 2. Ya, halo. Nah, tetapi 182 meskipun itu dibagi menjadi 2, menjadi sekitar kalau misalnya 0,5 itu jadi 90-an ya.
jadi 80, 80, 40-an gitu ya, 40 itu masih terlihat tinggi ya memang, tapi 40 itu masih achievable karena kita punya batasan di maksimumnya itu adalah di 100 meter, 80 sampai 100 meter. Ya, jadi kalau 40 meter itu masih oke. Flare itu adalah 34 meter gitu ya. Jadi 40 meter masih oke. Ya. Oh, terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau Anda ke misalnya Chandra Asri gitu ya, Chandra Asri ke ini. Lihat aja paling yang tower paling tinggi itu adalah pemisahan ini nih. Ya, pemilihan senyawa ini nih, ini yang paling susah dipisahkan. Oke. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan gitu ya, kita bisa sudahi kuliah untuk hari ini gitu ya. Kita ketemu di minggu depan libur, kita ketemu di 2 minggu lagi. Ya, di sudah bulan November itu ya, di bulan November. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian selamat untuk melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.